Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengertian agama dan religio menurut ilmu agama-agama yang meliputi di dalamnya pembahasan secara historis, etimologis, dan terminologis. Ada dua istilah yang digunakan untuk menunjuk pada sistem dan praktek kepercayaan komunitas atau orang perorangan, yaitu agama dan religio. Kita mulai dengan istilah agama. Istilah agama berasal dari kata Sanskerta dan secara khusus digunakan di kalangan keagamaan tantrisme. Nah, tantrisme ini sendiri adalah salah satu paham dalam praktik keagamaan di tradisi Hinduisme atau Buddhisme India. Dalam tradisi ini, kata agama bermakna memperoleh pengetahuan dari sastra-sastra tradisi itu. Pengetahuan berkaitan dengan bagaimana kehidupan manusia di tengah-tengah kosmos dan kuasa-kuasa yang bergiat di dalamnya dapat dikendalikan. Pengetahuan itu diperoleh dalam hubungan antara guru dan murid dalam bentuk dialog. Jadi ini lebih bersifat personal, hubungan antara guru dan murid dalam sebuah upaya untuk memperoleh pengetahuan keagamaan. Dengan demikian, agama berkaitan dengan seluk-beluk pergaulan manusia dengan dewa-dewa yang berpusat pada pertemuan di candi dan ritual-ritual. Ada dua hal di sini, yaitu kaitan dengan pengetahuan keagamaan, dan itu berurusan juga dengan batin, keimanan, tapi juga dengan praktik bersama secara komunal, yaitu ritual-ritual yang dilaksanakan di tempat-tempat pertemuan. Jadi baik dia berkaitan dengan orang perorangan, tapi juga kemudian istilah agama rupanya menunjuk pada sebuah praktek keagamaan yang berkaitan dengan komunal, sebuah persekutuan keagamaan. Agama merupakan semacam ilmu sakral yang secara khusus dipelajari oleh para murid untuk persiapan menjadi pemimpin agama dalam pengertian pengetahuan. Jadi secara etimologis, agama sebenarnya lebih berkaitan dengan praktek keagamaan yang lebih bersifat personal komunal, bukan publik. Sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh kita sekarang ini, terutama dalam konteks Indonesia, bahwa agama kemudian lebih dipahami sebagai institusi yang terstruktur, bagian dari kehidupan publik. Kita beralih ke istilah religio. Kata religio berasal dari kata Latin, terutama dari sejak era pengaruh kuat Imperium Romawi. Jadi jika kata agama berasal dari tradisi Timur atau Asia, maka kata religio berasal dari tradisi Barat atau Eropa, yang sudah disebutkan tadi sangat dipengaruhi oleh kekuasaan Imperium Romawi. Kata religio yang berasal dari kata relegare mula-mula berarti ketelitian atau saksama. Ia berkaitan dengan tugas dan kewajiban manusia terhadap dewa-dewa, khususnya dalam bidang ritus dan kultus, yang diwajibkan harus dilaksanakan secara teliti dan saksama. Sebagaimana tradisi keagamaan dalam Imperium Romawi, praktek ritus dan kultus itu adalah juga kewajiban warga negara. Jadi religio antara lain menunjuk pada praktek keagamaan publik atau kultus kenegaraan. Dewa utama di Romawi waktu itu adalah Jupiter. Dia adalah juga dewa imperium. Kaisar adalah putra dewa. Seluk-beluk kehidupan sosial politik orang-orang di kota Roma dianggap di bawah kontrol dewa yang diwakilkan kepada kaisar. Jadi kaisar selain dia sebagai penguasa politik, tapi juga dia adalah kehadiran secara simbolik dari dewa-dewi. Nah, religio dalam konteks ini menunjuk pada kewajiban menjalankan tugas secara teliti atau seksama untuk memenuhi tuntutan para dewa oleh orang-orang yang sekaligus warga negara. Jadi religio pertama-tama menunjuk pada praktek kultus dan ritus kenegaraan yang bersifat publik tadi. Dengan demikian, istilah religio terutama berkaitan dan berfokus pada perilaku publik dalam bidang keagamaan, bukan pada sisi iman yang menyangkut hati dan nurani. Tapi dalam tradisi Barat, bukan berarti semuanya melulu publik. Untuk menyebut praktik keagamaan yang personal berkaitan dengan batin dan iman,
maka kata yang digunakan adalah fides atau pietas, yang artinya adalah iman. Perbedaan antara agama dan religio. Dari penjelasan di atas kita menemukan perbedaan yang signifikan antara pengertian agama dan religio. Agama lebih sebagai praktik keagamaan yang bersifat personal komunal, yang menyangkut pengetahuan agama yang benar, menyangkut batinia, atau juga iman. Sementara religio lebih menunjuk pada praktik keagamaan sebagai kewajiban warga negara dalam ritus dan kultus kenegaraan. Dalam konteks Indonesia terutama bagaimana pengertian agama digunakan, baik dalam keseharian maupun secara formal, dua hal itu bertumpang tindih. Semua kegiatan keagamaan, baik yang bersifat komunal, personal maupun publik, istilah yang digunakan semuanya adalah agama. Sementara ketika agama menjadi urusan negara, maka itu lebih dekat dengan istilah religio, yaitu sebagai kewajiban kenegaraan. Bagaimana relevansi dengan kita mendiskusikan pengertian agama dan religio secara historis, etimologis, dan terminologis dengan upaya berteologi agama-agama. Nah, ada berapa relevansinya? Pertama, dalam upaya mempelajari, mendiskusikan, meneliti agama-agama lain, kita sebenarnya berhadapan dengan dua praktek keagamaan secara umum, yaitu praktek keagamaan yang bersifat personal komunal dan praktek keagamaan yang bersifat publik formal. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang iman atau keimanan, nilai-nilai luhur sakral, kita menunjuk pada agama. Sebaliknya, ketika kita berbicara tentang ekspresi-ekspresi secara simbolik atau politis di ruang publik, dalam berbagai macam bentuk, kita menunjuk pada kata religio. Dengan memahami ulang pengertian agama dan juga religio, maka setidaknya kita memiliki landasan pengetahuan dan dalam memahami fenomena agama-agama secara ilmiah, yaitu dengan tidak memahami bahwa semua agama sama saja, baik inter maupun intra agama-agama. 3. Berangkat dari pengertian tersebut, kita juga memiliki pengetahuan bahwa yang disebut agama dalam pengertian di Indonesia tidak melulu sebatas urusan keimanan yang personal atau terbatas komunal, tapi juga ia menyangkut urusan publik yang politis. Contoh misalnya, fenomena gerakan politik Islam, baik dalam bentuk pengerahan massa maupun dalam bentuk politik praktis. Itu hanyalah sebagian dari apa yang tampak sebagai Islam. Tidak seluruhnya dia mewakilkan apa yang kita mengerti sebagai agama Islam. Dengan demikian, dalam dialog kita juga dapat menjelaskan kepada partner dialog yang beragama lain bahwa fenomena kelompok-kelompok Kristen yang ekspresi keagamannya bersifat politis, berorientasi pada konversi atau pertobatan dalam arti upaya menjadikan orang-orang beragama lain menjadi Kristen hanyalah sebagian dari agama Kristen. Karena dimengerti bahwa yang disebut agama Kristen atau kekristenan itu sangat plural, majemuk. Ada banyak sekali denominasi, ada banyak sekali paham di dalam kekristenan itu sendiri. 4. Dengan memakai pendekatan ilmu agama-agama, maka kita kemudian difasilitasi untuk lebih terbuka dalam memahami fenomena keagamaan. Bahwa yang disebut agama itu menunjuk pada semua sistem dan praktik kepercayaan manusia terhadap kekuatan tertentu yang dipercaya memiliki kuasa lebih dalam kehidupannya. Orang-orang yang hidup dalam sistem dan praktik kepercayaan ini lalu mengekspresikan sikap dan keyakinannya dalam beragam bentuk. Jadi sehari-hari kita kemudian melihat ekspresi-ekspresi itu baik secara personal, komunal maupun publik. Yang dalam satu agama itu muncul dalam beragam bentuk. Di Islam misalnya secara organisasi ada macam-macam, di Kristen juga secara denominasi ada macam-macam, di Konghucu juga demikian, di Buddha, Hindu macam-macam. Juga termasuk cara dari umat beragama itu memahami, memaknai, dan mengekspresikan nilai-nilai keagamaannya. Ada kemajemukan yang luar biasa. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, ketika kita mau merefleksikan sebuah fenomena keagamaan, maka yang mana yang kita maksudkan? Nah, dengan demikian kita kemudian diberi pengertian untuk selalu teliti, hati-hati, saksama, objektif, kritis dalam memahami satu fenomena keagamaan pun dalam agama tertentu.
Jadi di Indonesia itu yang disebut agama, tidak hanya 6 agama. Jadi mestinya dalam konteks Indonesia yang disebut agama itu tidak hanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, melainkan juga agama-agama suku yang banyak sekali dan bahkan praktik keagamaan yang lain. Dengan demikian istilah yang dipakai dalam kaitan dengan berteologi bukan teologi agama hanya tunggal, tapi melainkan teologi agama-agama dalam pengertian majemuk. Dengan memiliki landasan pengetahuan tentang agama-agama yang antara lain berangkat dari pengertian istilah tersebut, kita dapat memahami agama secara deskriptif dan objektif. Lalu kemudian ini dapat sangat membantu kita untuk berteologi agama-agama secara dialogis. Demikian pembahasan kita tentang pengertian agama dan religio menurut ilmu agama-agama.